dan Jawa Barat terinfeksi virus HIV/AIDS. Tidak hanya di Kota Bandung, penularan virus HIV/AIDS juga dilaporkan menjalar ke sejumlah kota besar lainnya di Jawa Barat. Pemirsa, perkembangan kasus penularan HIV/AIDS di Kota Bandung mengkhawatirkan. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung mencatat kasus penularan HIV ini mencapai angka 300 hingga 400 kasus setiap tahun. Ribuan warga Kota Bandung, mulai dari pegawai swasta, mahasiswa hingga ibu rumah tangga, tercatat mengidap penyakit HIV/AIDS. Perkenalkan, nama saya Michelle Florencia Sihombing dengan NIM 2111110100152. Nama saya Nafila Junardi Puasa dengan NIM 2111110100156. Nama saya Mita Mariana Maya Sinta Montolalu dengan NIM 2111111010153. Nama saya Tesya Caroline Tesalonika Tioho dengan NIM 2111110100169. Nama saya Winar Fitra Pabutuman dengan NIM 211111110100172. Nama saya Stefania Maria Virgin Katanga, NIM 2111110100165. Nama saya Valentina Sarani Onsu dengan NIM 211111010010170. Nama saya Trisha Triyono dengan akhiran NIM 338. Nama saya Junita Deborah Anggraini Puasa dengan NIM 211111010010190. Selanjutnya, pencegahan primer. Pencegahan tingkat pertama ini merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Secara garis besar, upaya pencegahan ini dapat berupa pencegahan umum dan pencegahan khusus. Tahap pencegahan primer ditetapkan dalam fase pre-patogenesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum dimulai. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai contoh penanganan umum dan penanganan khusus dalam pencegahan primer. Nah, yang pertama itu penanganan umum. Maksudnya adalah kita memberikan edukasi atau informasi kesehatan masyarakat dalam masyarakat luas, seperti mulai dari anak-anak, remaja, orang tua maupun lansia. Jadi kita memberikan edukasi misalnya mengenai cara mereka menjaga kebersihan lingkungan mereka, atau cara mencuci tangan yang benar, atau memberi edukasi mengenai jangan hanya mengkonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat. Jadi harus lengkap, ada karbohidrat, protein, lemak, maupun vitamin. Nah, kemudian dalam penanganan khusus pencegahan primer, sasaran kita yaitu masyarakat yang memiliki risiko setelah melakukan imunisasi. Contohnya dalam imunisasi hepatitis, tetanus, pertusis, difteritis, poliomyelitis, maupun morbili. Nah, ada juga contoh beberapa masyarakat itu yang memiliki efek samping setelah melakukan imunisasi dalam bentuk vaksin. Misalnya contohnya vaksin COVID-19. Nah, beberapa masyarakat itu mengalami efek samping misalnya demam, muntaber, alergi pada kulit, dan lain-lain. Jadi kita mau memberikan pencegahan, yaitu memberikan obat atau vitamin agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan sanitasi lingkungan dalam pencegahan penyerdihan air minum. Apakah air minum itu layak atau tidak untuk dikonsumsi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pencegahan dalam tempat kerja. Jadi kita memfokuskan pada kesehatan dan keselamatan para pekerja. Kita bisa memberikan alat pelindung diri pada pekerja tanpa melihat tingkat risiko mana yang paling tinggi, maupun yang tingkat risiko kecil maupun tinggi, kita memberikan alat pelindung diri atau pencegahan lainnya. Selanjutnya, pencegahan primer. Dalam fase ini, meskipun proses penyakit belum mulai, tapi ketiga faktor utama untuk terjadinya penyakit, yaitu agent, host, dan juga environment, yang membentuk konsep segitiga epidemiologi, selalu akan berinteraksi yang satu dengan yang lainnya.
akan dan selalu merupakan ancaman potensial untuk sewaktu-waktu mencetuskan terjadinya stimulus yang memicu untuk mulainya terjadinya proses penyakit dan masuk dalam fase pategonesis. Pada saat ini saya akan meneruskan materi sebelumnya tentang pencegahan primer, lebih khususnya pada penyakit menular HIV/AIDS. Nah, kelompok kami mendapatkan 2 hal, yaitu yang pertama memberikan edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan tentang HIV/AIDS melalui penyuluhan, dan yang kedua yaitu menggunakan teori atau metode ABCDE, yaitu pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kasus HIV/AIDS dengan menghindari faktor resiko dan transmisinya. Dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Teori atau metode ABCD dalam pencegahan penyakit menular HIV/AIDS. Yang pertama, abstinence, adalah tidak melakukan hubungan seks dengan orang lain selain pasangan. Abstinence merupakan prinsip awal untuk mencegah tertularnya virus HIV/AIDS. Dengan menerapkan abstinence, berhubungan dengan selain pasangan akan melindungi kita dari penyebaran penyakit menular HIV/AIDS. Yang kedua yaitu be faithful, setia dalam melakukan hubungan seks hanya dengan satu pasangan saja. Yang ketiga yaitu kondom, artinya gunakan kondom saat berhubungan seks. Hal ini biasanya dianjurkan untuk melakukan perilaku seks yang berisiko tinggi selain dengan pasangan, yang berguna untuk mencegah tertularnya virus HIV/AIDS. Yang keempat yaitu don't inject drug, tidak menyuntik narkoba secara bergantian dengan alat suntik yang sama. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu education, pemberian informasi yang benar tentang HIV/AIDS sehingga terjadi pemahaman yang benar tentang HIV/AIDS, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki diharapkan bisa dan mau melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit menular yaitu HIV/AIDS. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan kedua setelah pencegahan primer, di mana pencegahan ini merupakan upaya manusia untuk mencegah seseorang yang telah sakit agar sembuh, menghambat progresivitas atau pergerakan maju penyakit, menghindarkan komplikasi dan mengurangi ketidakmampuan. Pencegahan sekunder ini juga dapat dilakukan dengan cara mendeteksi suatu penyakit dari sekarang dan pengadaan pengobatan yang cepat dan tepat. Selanjutnya pada pencegahan sekunder. Pada pencegahan sekunder ini dapat dilakukan dengan cara mendeteksi penyakit secara dini dan mengadakan pengobatan yang cepat dan tepat. Deteksi penyakit secara dini dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama penyaringan. Nah, penyaringan atau screening yakni pencarian penderita secara dini untuk penyakit yang secara klinis belum tampak gejala pada penduduk secara umum atau pada kelompok yang memiliki resiko tinggi. Dan yang kedua, ada pengamatan epidemiologi. Nah, pengamatan epidemiologi ini yaitu melakukan pengamatan pada pola penyebaran penyakit yang terjadi. Dan yang ketiga, survei epidemiologi. Survei epidemiologi yakni melakukan pencatatan dan pelaporan secara teratur dan terus-menerus untuk mendapatkan keterangan tentang proses penyakit yang ada dalam masyarakat, termasuk keterangan tentang kelompok yang memiliki resiko tinggi. Dan yang terakhir, memberi pelayanan kesehatan sebaik-baiknya pada sarana pelayanan umum atau praktek dokter swasta. Pencegahan sekunder ini banyak dilakukan pada penyakit kronis seperti penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Hal ini karena penyakit kronis kesulitan untuk mengadakan pencegahan primer. Selanjutnya, pencegahan sekunder dapat dilakukan melalui yang pertama ada diagnosis dini, yang kedua ada pemberian pengobatan, dan yang ketiga pada penyakit menular HIV/AIDS dapat dilakukan melalui tes darah. Pencegahan tersier. Pencegahan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakmampuan dan mengadakan rehabilitasi.
Upaya pencegahan tingkat ketiga ini dapat dilakukan dengan yang pertama, memaksimalkan fungsi organ yang cacat, kedua, membuat protesa ekstremitas akibat amputasi, dan yang terakhir, mendirikan pusat-pusat rehabilitasi medik. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan upaya rehabilitasi atau penggunaan obat ARV untuk menjaga kondisi penderita agar tidak menjadi semakin memburuk.